Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. ketemu lagi dengan saya Denny Batman. Kita akan ngobrol-ngobrol. Teman ngobrol saya saat ini adalah Neng Yuni. Ya. Neng Yuni Wilujeng Patepang. Ya. Karena dia mah kan orang soreang jadi ngomongnya bahasa Sunda. Sunda Yang Indonesia, ya. Wilujeng Patepang itu selamat bertemu dengan saya. Ya. Gitu ya. Neng Yuni ini adalah profesinya seorang model. Udah berapa lama, sejak dulu saya masuk ke komunitas PBS, Neng Yuni sudah ada di komunitas itu, jadi sudah sering difotoin sama fotografer-fotografer kondang gitu ya. Selain seorang model juga Neng Yuni ini pengusaha, bro. Amin. Nah, jadi nanti kita akan ngobrol bagaimana Neng Yuni itu sebelum jadi model, ketika jadi model, dan sekarang mencoba untuk, udah lama sebetulnya dari beberapa tahun ke belakang tuh mencoba untuk menjadi seorang pengusaha. Jadi ini paket komplit nih. Pengusaha oke, model oke. Naon deui nya nu araroke teh? Oke lah semua Oke. pokoknya. Ya, Yuni, saya akan bertanya nih, banyak yang ingin saya tanyakan pada Yuni ya tentang profesi model. Jadi Yuni ini sejak kapan memutuskan untuk menjadi seorang model? Bagaimana awalnya? Kok tiba-tiba jadi seorang model itu karena emang keinginan dari awal, keinginan pribadi, ada motivasi atau terjerumus? Nah, bagaimana itu? Silakan ceritakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yuni. Eh. Jadi awal mulanya berniat menjadi model memang beda-beda kebutuhan ya. Ada yang Kebutuhan. mungkin kayak kalau Yuni sendiri memang bisa disebut dari finansial. Jadi Finansial. kebutuhan Kebutuhan untuk berbisnis. berbisnis sama Oh, jadi berupa uang atau gimana untuk jadi model tersebut Menjadi model gitu. tersebut. Ya. Jadi awal mulanya memang sebelum ke dunia model ya kerja-kerja kayak biasalah, kayak jadi SPG. Oh, dulu sempat kerja dulu tapi belum jadi model. belum Sudah bekerja. Sudah bekerja Salah satunya di PT tersebut. Di PT itu. Gitu. Iya. Gitu, jadi Jangan kayak- dibilangin jarum iya. super, jangan ya. Jangan. Malah disebutkan promosi. Nah, jadi mungkin bisa disebut ke dunianya bukan sempit ya. Jadi kayak kalau kita kerjanya gitu-gitu aja, kayaknya nggak, pengalamannya cuma di situ aja gitu. Jadi kayak Oh. kurang berkembang gitu. Begini bro, Yuni ini dia seorang petualang sebetulnya. Jangan lihat dari fisiknya ya. Jadi dia tuh senang berpetualang, terus dalam kerja juga dia petualang. Jadi kerja jadi apa? Jadi Jadi apa, SPG jadi misalkan. apa. Bosan pengen yang lain. Iya. Nah begitu. Sama seperti saya. Nah setelah itu gimana tuh? Belum jadi model ya? Belum Masih- jadi masih model, kerja? masih kayak kerja di pabrik, kayak Pernah kerja di pabrik? Kerja di pabrik pernah. Oke. Jadi kayak jualan juga, kayak Jualan gimana? Jualan sendiri, produk jualan sendiri? produk sendiri pernah. Dari dulu tahun berapa itu teh? Itu kayaknya udah dari 2007 2008. 2007 2008. Heeh. Setelah lulus Sekolah udah gitu. Udah mulai kerja. berjualan? Berjualan gitu udah. Jadi itunya Otak apa? bisnis sama otak uangnya udah. bisnis itu sama ya dari dulu sejak lulus sekolah tuh gimana caranya supaya bisa nambah uang jajan. Ya, nah Jadi gitu. bukan untuk cari uang jajan sendiri. Iya. Biar bisa nambah. Jadi Iya. sama orang tua juga dikasih, tapi Benar, ditambah kayak gitu. juga begitu ya. Bener gitu. Dari situ ya langsung kayak mungkin lihat orang jadi model tuh kayak yang seneng gitu ya. Lihat orang dulu. Lihat orang dulu. Lihat model yang lain Model yang udah jadi lain. model. Jadi kayak, yaudah kayaknya enak nih jadi model. Soalnya kan model bisa kita tuh punya portofolio sendiri, nggak usah Ya, betul. nggak usah nyari fotografer untuk fotoin kita gitu. Enaknya malahan kita yang dicari fotografer gitu. Yang dicari ya. Terus Banyak yang rekomendasikan juga ya. Jadi iya. pengen motret siapa ya? Yuni aja. Nah gitu. Jadi nanti pas tinggal itu Yuni deh gitu, di foto teh. Bener. Terus yang keduanya mungkin jadi uang ya. Jadi jadi model bisa bisnis jadi uang berbisnis gitu. juga. Bagaimana caranya tuh? Kalau untuk berbisnis dari modeling sih kayaknya bertahap ya aja. Jadi kayak mulai promosi dari sosial media tersendiri. Promosi sosial media, sosmed pribadi. Iya, sosmed pribadi, terus kayak menjaga silaturahmi sama fotografer juga. Oh ya harus atuh. Gitu. Kan Nanti ada beberapa nanti nggak ada yang ngejepret. kayak gitu. Pakai karet maksudnya ngejepret. pakai foto, pakai kamera. kamera dong. Maksudnya. Ya gitu. Jadi intinya pas awal mulai jadi model yang memang antusiasnya
pengen punya fee atau bayaran yang lebih dari Sejak awal jadi model tuh pengen dapat penghasilan dari profesi model itu. Dapat nggak awal-awal tuh? Awal-awal memang belum dapat. Nggak langsung dapat Iya, ya? nggak langsung dapat. Tapi ya mungkin karena kitanya benar-benar semangat dan memang ditujukan dan diniatkan. Nampang nama resepnya. Iya. Senang jadi gitu. Senang difoto, senang difoto. bergaul dengan teman-teman bener, sesama kayak gitu. model dan fotografer gitu ya. Jadi ya dijalani, ya disyukuri, alhamdulillah seneng. Akhirnya gitu. dapat ya. Bisa berbisnis. Bisa berbisnis dari modeling gitu. Guys, ternyata model-model itu bisa menghasilkan uang. Bener. Betul, bisa menghasilkan uang. Soalnya banyak teman saya yang model, banyak yang bilang gini, saya kan fotografer. A atau Kang atau Om, nah kakak yang lebih imut biar panggilnya Om. Bagaimana caranya supaya profesi saya sebagai model bisa menghasilkan uang? Atau setelah ini saya mau melangkah kemana? Karena dia sering dipoto, sering hunting sama komunitas, sering dipoto sama beberapa fotografer. Terus mau gimana? Nah dia sendiri kebingungan. Jadi bisa dari foto produk pakaian, apa aja yang pernah foto produk non eta gitu. Banyak sih, tapi kan mungkin karena Yuninya berhijab jadi banyaknya hijab, kerudung, gamis, nah kayak gitu. Baju kayak gaun juga ada, kayak make up wedding kayak gitu kan, ada kayak model-modelnya juga gitu. Dibayar ternyata. Iya, dibayar. Dibayar dong. Tapi sebetulnya gini ya, bukan masalah bayarannya berapa. Kita senang dulu aja. Iya benar. Senang dulu profesi ini. Kalau sudah senang itu nuturkeun gitu kan. Karena Kak, prinsip saya, bayaran itu tidak penting. Yang penting transfer. Nilainya gede. Iya. Benar kayak gitu. Nah, gitu. Jadi ternyata bisa menghasilkan. Gitu. Bahkan Yuni ini dari awal sudah bisa menghasilkan ya. Iya. Sudah bisa menghasilkan. Kira-kira udah berapa ratus produk nih selama ini? Kalau hampir berapa tahun ya nggak kehitung ya. Jadi udah banyak sekali. Dan itu intens nggak? Intens, satu bulan ada, tiap minggu ada. Tiap hari ada foto. Tiap hari ada kalau Yuninya sendiri yang mau libur gitu, contohnya jadwalnya kami sama ini pengen libur. Ada masa-masa kehorean di foto. Libur capek memang Ya capek. pengen istirahat ya. Jadi di foto memang senang, tapi kan kita senang nasi, tiap hari makan nasi. Iya. Aduh, bosan nya. Di foto tiap hari dijepretan. Yang bosan gaya nanti gitu deh gitu. Tiap hari bayarnya. Iya. Nah, begitu ternyata bisa ya. Bisa, bagus sekali. Ini inspiratif sekali ya. Untuk para model-model teman saya yang masih baru, yang belum tahu bagaimana caranya berbisnis, sedangkan profesi Anda mengarah untuk menjadi model profesional. Nah, nanti ngobrol saja sama Teh Yuni. Iya, benar. Ngobrol aja. Nanti ada IG-nya. Ada Instagram. Nah, Instagram-nya apa? Yuni Sugiarti 11. Yuni Sugiarti 11. Ada 11 IG. Tanggal lahir, Om. Oh, tanggal lahir. Oke, nanti ada 11 IG. Tanggal lahir. Yuni Sugiarti 11. Nah, itu cari aja di situ, nanti boleh DM, boleh minta WA. Kan Teh Yuni ini model jarang ya. Saya sebagai fotografer jarang menemukan model seperti Teh Yuni yang komplit seperti ini paketnya ya, semua bager, somea gitu kan, attitude-nya bagus. Terus kalau diajak, kecuali kalau dia ada acara ya, dia ada kegiatan, selalu mau motret di ini yuk, motret di tempat yuk. Oke, kemon cus. Saya belum datang, Yuni udah di lokasi. Nah, itu adabnya model harus. Nah, betul. Tepat waktu juga. Disiplin. Supaya vendor atau owner kita tuh nggak ragu ya sama jasa kita jadinya, juga, jadi senang gitu, benar-benar model profesional bisa diandalkan. Gitu. Nah, begitu Teh Yuni. Jadi ternyata ini jalannya dari sini nih. Kalau kita berbicara tentang model itu harus bagaimana? Nah, dari sini, dari Teh Yuni. Sekarang begini pertanyaannya. Ini saya jujur aja sebagai fotografer ya. Ada beberapa model yang menurut saya itu salah arah ya, maksudnya salah arah tuh harusnya dia tuh model tuh karirnya menanjak naik ya, sebelum berkarir pun dia difoto terus ikutan hunting, terus dia upload di IG, harusnya lebih bagus, ini malah lebih gimana, ini turun, kalau saya turun, tidak begini harusnya. Nah, alhamdulillah sudah datang. Iklan dulu ya. Hanya yang kasih filmnya ini pelayan. Alhamdulillah sampai di Hampelas. Di Hampelas Godawi KI. Terima kasih Kang. Kieu nya hari
Ngobrol-ngobrol di kafe teh Iya. jujol makanan teh alhamdulillah. Ini ada dimsum nih ciri khasnya. Ini dari siapa? Dari mana? Dari Yama Cemilan. Jadi Yama kebetulan- Cemilan. Nah, Yama Cemilan itu adalah salah satu usahanya Teh Yuni. Betul kan? Iya. Di sini baru ya, baru berapa? Baru ada 4 bulan 5 bulan. Baru 4 bulan 5 bulan tuh. Model bisa seperti ini. Saya wae tuh boga kafe pengen punya kafenya. Mang Omi, saya teh dulu teh pernah ngalamunnya. Kalau punya kafe, saya pingin meja-mejanya tuh istilah-istilah kopi teh nih, satu meja aperture, satu meja apa? Shutter, terus teh merek-merek Noise. yang sebelah sana yang berisik disebutnya meja noise, istilah-istilah fotografi. Belum kesampaian sampai sekarang. Asal saya Pak Haji. Mungkin nanti ada sponsoran dari Pak Haji. Nah, Nah, ini ini. juga datang lagi nih Oh, ada lagi. minumannya. Aduh, asik banget. Iya naon ieu? Ini strawberry mouse. Jadi Strawberry digiling. heeh. Udah beas digilingnya. Di blender, Harus di blender pakai susu. Besaran Sepertinya banget dari enak. iya Hari segar model banget. mahnya minuman teh kudu nu sehat. Iya tuh. Strawberry mousse. Pakai krim, jadi biar sehat juga ya. Karena model itu cantik tuh harus luar dalam. Iya. Luar Harus dalam. benar-benar Jadi dijaga luar bukan dalam. kelihatannya cantik, pas ngobrol beletuk salah. Aduh, errornya Neng. Jangan begitu. Jadi begini, model juga pengetahuannya harus luas, betul tidak? Benar banget. Harus luas. Biarpun dia tidak pegang kamera, tapi harus ngerti juga Ngerti, tentang tahu, fotografi. tahu, iya, Ngerti. tentang Jadi fotografi. saya senang kalau misalkan model model nih, ini lightingnya terlalu over katanya. Iya. Soalnya kulit saya jadi pucat. Iya. Nah itu seneng saya tuh. Jadi model juga harus menambah pengetahuan Iya, pengetahuan. tentang berbagai hal, tentang fotografi, tentang produk-produk. Nah produk nih, misalkan Yuni dapat endorse atau dapat orderan untuk foto produk, harusnya diketahui dulu. Ini Diketahui teh produk dulu. apa, Produk apa. minimal mereknya apa, Mereknya. lokasinya di mana kayak gitu kan. Terus bahannya bagaimana. Mm-mm. Dan itu juga bisa jadi konten kan, Iya. bisa jadi konten buat IG. Wah ini produk ini enak dipakai loh, Iya, gini-gini. jadi Dan kayak untuk menyampaikan produk tersebut harus biar disampaikan. bisa kan kadang ada yang produknya tuh benar-benar kayak gerah atau gimana, tapi penyampaiannya emang kurang memaksimalkan mungkin atau seperti apa, jadi kayak kontennya tuh kurang Iya, pas gitu. nah itu juga harus dipelajari bagaimana juga cara public speaking ya. Public speaking harus Public speaking, nah itu juga harus bisa. Jadi kalau coba cek di IG-nya, kalau misalkan Yuni ini lagi review produk, itu kelihatannya tuh Harus dan kita langsung mengerti. menyampaikan, iya. Produk ini, jadi begini-beginian itu tentu saja harus recommended ya, Iya, harus direkomendasikan gitu, karena kan ya namanya juga kan profesional ya sebagai model. Nah itu pertanyaan tadi balik lagi, ada model yang kalau menurut saya ya, saya sendiri sebagai fotografer ini sangat disayangkan, itu melenceng arahnya tuh si model itu teh. Oh gitu. Jadi melencengnya itu dia pikir sebagai model yang seksi itu harus serba terbuka. Oh gitu. Nah itu sering dan masih banyak. Saya sebagai laki-laki resep, lihat wanita cantik resep, tapi kan untuk objek foto saya itu kan kenapa harus selalu begitu gitu kan? Jadi harusnya kalau menurut Yuni bagaimana itu model seperti itu? Bagaimana, apakah itu memang dia suka atau dia terjerumus juga atau itu memang harus diluruskan gitu kan? Itu pandangan Yuni setuju nggak seperti itu kan? Kalau Yudi bukan antara benar atau salah itu terjerumus Ya, atau gimana. ya. Jadi biasanya kebutuhan sih Om. Kebutuhan, Jadi ya. Kebutuhan kayak Butuh fotografer. serba terbuka gitu. Iya, gitu. Enggak. Jadi kebutuhannya kan ada beberapa fotografer yang kadang untuk foto ini gitu. Ya, Jadi ya. kayak model tersebut tuh memaksakan untuk dibayar lebih gede gitu. Jadi kayak memaksakan. Jadi dia pikir kalau tambah minim bayarnya tambah gede. Tapi memang kebanyakan beberapa model, contohnya kayak model hijab, kadang fee-nya malah lebih rendah. Lebih rendah daripada lebih kecil gitu. mereka berani bayarnya yang itu mah. Tapi yang kalau yang terbuka atau ya full gitu, semakin mahal gitu. Semakin Jadi mahal. kayaknya mereka atau model tersebut kayak berpikir ini kayaknya kita lebih cepat lumayan kaya, juga gitu ya. lumayan juga gitu. Iya. Jadi ya bisa disebut itu kebutuhannya dia gitu. Kebutuhannya dia, ya. Tapi ya untuk model mungkin nggak harus kayak gitu juga. Nggak harus kayak gitu, saya kira
soalnya gitu maaf juga. ya, bukan saya sok munafik atau gimana, sayang atuh, Iya, lebar. sayang juga sih. Saya yakin semua model itu berpotensi mau jadi apa itu, dan saya tidak melihat model itu harus gelis campernik, cantik, nggak begitu kan karakter ya. Ya karakter sendiri. Coba nonton waktu itu saya pernah di grup kita ngobrol, yang model-model tonton nih, Iya. yang di yang di TV itu ya, acara top 10 model ya, Iya, top top 10. 10 model, iya. Nah, acara model itu punya memang karakter sendiri itu beda-beda. memang cantiknya, tapi kan mereka juga ada karakternya. Karakternya sendiri. Kenapa mereka terpilih jadi 10 model? Itu kan terpilih karena apa gitu? Apa karakter sendiri? Pengetahuannya, attitude-nya, dan mereka kalau saya nonton perhatikan pinter-pinter benar. Pinter menyampaikan kontennya gitu. Menyampaikan. Jadi dia tuh sebagai model yang terpilih sebagai 10 model Indonesia tuh benar-benar mewakili. Iya, benar. Jadi harus pakai baju ini, harus begini. Bergaya mah jangan ditanya lah. Iya. Pose-pose jangan ditanya, lewat gitu. Tapi kan ada kehidupan lainnya ya. Iya. Yang digambarkan dalam program itu ada kehidupan dia lagi di tempat di rumahnya gitu, di rumah yang dia tempatkan di situ. Ada konflik juga. Iya, konflik. Tapi penyelesaiannya juga dengan smart, dengan bagus sekali. Nah, begitu caranya kalau jadi model. Jadi kalau saya pribadi, saya sangat disayangkannya. Iya. Ini pencap model-model yang seperti tadi saya bilang tuh, yang misalkan menurut saya itu salah arah ya. Mungkin menurut mereka itu tidak salah arah. Iya. Itu karena memang saya pengen begitu. Oke, benar tapi sekali. ujungnya di mana? Kan bayangan saya jadi parnonya siun nih. Nanti arahnya ke situ gitu kan, jadinya siun gitu. Saya kurang setuju tuh. Jadi oke lah kalau memang sudah terlanjur sekarang, tapi dari situ mulai lagi lebih baik lagi gitu lagi. Karena apa? Banyak yang membutuhkan model, karena fotografer juga semakin banyak, model juga semakin banyak. Iya. Saya kira pertumbuhannya sama, model banyak, fotografer sama banyak, dan persaingan itu penting. Iya. Harus, karena kalau tidak ada persaingan, kita mau dibandingkan sama siapa, Iya, modelnya sama siapa kan? Kalau misalnya ada yang lebih bagus, belajar dong. Iya, benar. Betul, Belajar dong dari sama model yang lain. Oh, itu bisa begitu ya, gimana? Nah, begitu. Nah, sekarang pertanyaannya gini, ini Yuni jadi model sudah cukup lama, sekarang sudah bisa berbisnis dari model. Iya. Jadi cara menjadi model yang baik tuh salah satu contohnya ini. Jadi contohnya ya paling lebih kayak kita tuh menjaga silaturahmi yang tadi Yuni udah sebutin, supaya si owner atau si fotografer tuh pakai jasa kita lagi seperti apa gitu. Biar nggak kapok. Biar nggak kapok gitu. Jadi kayak kita tuh benar-benar dibikin nyaman si fotografer, si ownernya, apalagi vendornya juga gitu, dibikin nyaman. Otomatis itu nggak bakalan ke yang model yang lain lagi, apalagi kayak kitanya telat atau kitanya nggak bisa make up, itu kan penting banget. Iya, harus bisa make up minimal sendirinya. Tapi kan biasanya Veno juga nyediain make tapi kan upnya dari siapa? Beberapa gitu. Ada semua. yang nggak semua gitu yang langsung menyediakan kan. Biasanya kalau untuk yang menyediakan itu budget lagi keluar, jadi kayak mikir lagi budget lagi keluar, mendingan si inilah budget segini udah datang sendiri, udah langsung prepare, udah ini kayaknya udah kayak mendingan ini paket komplit gitu. Kita tuh nggak usah nyari lagi yang make upin atau kayak gitu. Itu pertamanya untuk model gitu. Ya selebihnya kayak kita tuh ngepromosiin dari sosial media seperti apa supaya lebih menarik gitu. Betul. Contohnya kayak dibikin ada kata-kata dari sosial media tersebut. Jadi bukan untuk langsung promosi. Jadi di mana pas kita mau upload bukan sekedar apa yang dilihat aja, tapi yang dibaca gitu dari maksudnya tulisan di captionnya di captionnya ya? gitu. Betul, kalau Yuni kan dari sosial media Yuni sendiri itu suka kayak nyantumin beberapa caption di mana si caption tersebutnya malah ditungguin sama orang-orang yang lagi galau gitu atau gimana, quote atau apa ya? Kayak gitu. Jadi gitu. kayak ada padahal upload produk, tapi si caption itu pengen jadi kayak ditungguin uploadan Yuni untuk selanjutnya juga, selain fotonya, captionnya juga gitu. Jadi kayak gimana lah caranya supaya sosial media tersebut bisa orang lain tuh nunggu kita upload lagi, kapan sih Teh Yuni upload lagi, kapan sih gitu bikin ini. Udah punya fans sendiri ya? Udah banyak alhamdulillah. Ada yang suka gitu ya, suka berteman, suka menyapa. Sampai DM-an itu ya gitu, harus dijaga silaturahminya supaya kita tuh nggak kelihatan sombong atau begitu. gimana. Kalau jadi model. Saya juga banyak apa? Banyak yang hater. nyawokin. Banyak haters. Sabar makanya. Memang yang susah tuh itu
ada beberapa yang mungkin DM nggak penting tapi kita yang memang harus bisa dijaga itu ya omongannya, jangan sampai iya. jangan sampai Ada yang nge-DM ada yang nge-DM banyak aneh-aneh ya. Anehnya paling kayak nanyain status Status ada yang pengen foto tapi PHP gitu, jadi kayak gitu. Oh, ada yang kayak gitu. Kadang kalau pengen bales egoisnya gitunya, malah sih mending nggak balesan apa, tapi kan nggak harus kayak gitu. Ada yang nyatain suka nggak? Takut dimarahin ada yang Kan wajar kan. ya alhamdulillah. Jangankan model, saya juga fotografer. Ada yang bilang suka. Iya, Saya alhamdulillah. suka dengan hasil foto AA. Iya itu sukanya ke situ, sukanya ke Iya. situ. Emang suka apa tadi? Enggak. Astagfirullahaladzim. Ya biasalah, kan model ya. Iya. Namanya juga modelnya. Ya. Model mah kan Alhamdulillah gitu. suka Banyak yang suka. tidak sebatas suka karena profesinya juga. Iya. Ada juga yang suka sama orangnya, tuh ini resep pisannya iya bogoh. Ada. Ya, tapi Model, artis ada yang kayak gitu. Bener-bener ya. Cuma kan kita menghadapinya gimana ya? Kayak gitu aja. Supaya bisa ngefilter sudut pandangnya dia ke kitanya seperti Ya, apa jadi gitu. kita bukan ditahan ya, dibatasi. Dibatasi gitu. Lu suka sama gue, oke, tapi nggak semudah itu. Ada. Kan? Ya berteman itu mah nggak masalah kan. Yo suka, yo jadi nggak bisa, nggak semudah itu. Ini ada satu lagi yang bikin saya rada keselnya ini. Ya, apa? Kesel tuh gini. Beberapa tahun yang lalu saya pernah motret model. Saya fotoin tetap wah bagus ya, berkarakter, orangnya baik, oke lah. Nah, biarpun dia rada rame ya, tapi ya oke lah. Jadi sama itu kan orangnya menyenangkan. Udah gitu berapa tahun kemudian, 2-3 tahun kalau nggak salah, saya undang lagi untuk yuk kita foto. Oke, ayo saya juga udah lama nggak foto-foto sama Batman. Oke, ayo kita bawa teman-teman beberapa fotografer. Pas datang, ampun, saya kaget. Kenapa? Berat badannya naik. Oh. Kan dulu kan di fotoin dia lagi langsingnya, mungkin lagi baru sekolah kalau nggak salah. Jadinya agak langsing. Pas datang, ya ampun. Itu kamu? Ya ini Asa. Ya kenapa Asa jadi gemuknya? Nyak, jadi, nah ini maksudnya begini. Model itu juga harus pinter-pinter Merawat badan. merawat badan atau senam lah apa ceritanya dia modelnya di Instagram model pantesan pas di akhir-akhir foto-foto yang terbaru di Instagram tuh fotonya tadi dari atasnya terus gitu. Oh iya. Ternyata Pembohongan publik ya. maksudnya gini yang saya undang kan model. Iya, Pak. Kalau teman mah banyak biasa itu model yang akan saya foto. Jadinya gemuknya nggak gembrot gitu enggak, tapi kan untuk tidak profesional lagi sebagai model. Nah jadi lebar, jadi begini gitu kan, jadi montok gitu kan. Harusnya kan kurus lah ya modelnya. Stabil lah. Standar seimbang, Ya, tinggi badan sama berat badan seimbang. Nah itu juga model penting. itu kan harus atau lari mah joggingnya minimal, treadmill lah ya. Atau pernah lari ya dikejar anjingnya, jadi pegang. Jadi secara ini kan FG juga naluri seorang FG itu lihatnya Fotografer. Ya, fotografer itu juga yang yang Karena fotografer nanya rek begang, rek genut kayak gini di foto harus bagus. Objeknya harus bagus. Harus menarik, harus bagus. Nah itu maksudnya gini, kita tuh motret hunting itu sebetulnya kita pilih juga. Iya, Ada model A, B, C, D. Grade-nya gitu. Kalau suatu saat ada vendor yang bad, saya perlu model nih buat t-shirt misalkan, karena distro nih buat t-shirt, oke? Saya pilih dari beberapa orang itu pun saya saring dulu. Oh ini yang bagus attitude-nya yang bisa bekerja tuh A, B, C, D, ajakin E, F, G, H. Nah ini berapa orang terus saya foto-foto hasil saya liatin ke vendornya ini mau yang mana nih? Ini ada ininya ada kompronya ya. Jadi yang ini tinggi berapa, berat berapa, yang ini tinggi berat terus sebagian bagiannya itu kan ada syarat-syarat ya. Misalkan lingkar dada, lingkar pinggang kayak gitu. Nah itu akhirnya kan bisa bekerja. Jadinya si model tuh kaget. Kang Bet ini tuh benar, saya tuh mau dibayar. Nya tuh ini kan ada produknya. Jadi ini produknya nanti kamu anggap aja huntingin saya karena dia awal-awal. Jadi foto-foto produknya dikasih, uangnya dikasih. Terus dia tuh merasa nggak percaya, aduh itu bener buat saya, harus dia kena tuh ini kan percaya. Nah begitu, model itu harus begitu. Iya memang harus dikumplitin lah gitu ya. Nah ini contohnya nih, Yuni minumnya yang sehat-sehat. Dimsum cukup 2. Iya, 2. Yang 2 lagi buat kita ya maunya. Jadi kayak dibatasin lah gimana kalau kita pengen
makan kayak normalnya seperti apa, jangan Iya. sampai bikin gemuk. Kalau kayak berat badan naik dikit mulai olahraga. Ya diet kayak lah, gitu, diet ini nggak usah Jadi jangan sampai dietnya. yang di Instagram apa, yang di Nah, ini apa. itu. Contoh Jadi- Bang Omi. Nah itu pernah tuh, Bang Omi pernah? bukan ketipunya, kecolongan itu, Kecolongan. padahal nggak nipu niatnya sih itu nggak nipu. Pas datang aku mau nih, Mau. Kalau kita pergi jauh-jauh. Makanya ke Pangandaran ya, Rumah, waktu kemarin tuh ya? bukit, laut. waduh, Pas- lautnya. Iya pas kita Datang. datang. Waduh. Jadi jangan sampai kayak gitu juga sih. Jadi kayak lebih nggak enak kalau diomongin sama beberapa fotografer, nanti kedenger sama fotografer yang lain, si model ieu mah nipu lah, itu takutnya kayak gitu. Oh, jadinya teh beja-beja. beja karena Oh, badannya ada atau dari mulut ke mulut. Iya, Oh. bisa dari kayak fisik kitanya atau attitude kitanya atau kayak sekecil apapun pasti yang namanya orang kalau kitanya lagi benar-benar harus kerja profesional pasti diomongin gitu, kayak telat, make upnya kurang atau Iya, pasti iya. aja, jadi makanya Belum lagi saingannya banyak. saingannya gitu. Jadi ya gitu harus bagaimana kita bisa benar-benar menjaga gitu. Harus menjaga, mulai betul. mulai dari yaitu attitude, badan kita, kayak make up kita harus benar-benar dijaga gitu. Silaturahminya atau ya mungkin selebihnya mah gimana kita cara untuk berkomunikasi sama media juga. Jadi Sama jangan media. sampai ada beberapa model kan kayak media tuh udah jadi ajang curhat untuk Oh, ngejelek-jelekan orang lain. betul, betul, Oh, jadi betul. kayak Banyak seperti itu. jadi kayak yang ini kan kayak model buat bukan berarti jual diri ya, jadi jual jasa gitu. Jadi Jual jasa, betul. jadi kayaknya harus kayak dibatasin kayak gitu juga, itu juga Apa penting yang sih. diomongin di medsos, apa yang jadi Takutnya, status gitu bener, ya. takutnya kan isi model ini cantik tapi pas ada masalah Tapi orang maling diumbar, gitu. nah itu takutnya kayak gitu. Pasti Oh, itu gitu. sekecil apapun dari media pasti di kalau bahasa Sundanya korekan lah gitu. Makanya harus Iya, benar-benar dicari-cari dijaga, kesalahannya. harus Betul. benar-benar dijaga seperti apa gitu. Oke. Nah sekarang gini, ini kita ada makanan nih. Iya. Kalau nggak dimakan, Ini mau tanya lu sebentar. oh tanya dulu. Oke, sok saya sama Leo lah. Sebagai model, Hmm. sekarang banyak model-model bermunculan. Oh, banyak. Apakah merasa tersaingi? Apa menjadi motivasi buat lebih menarik lagi Hmm. untuk menggait? Nah, bagaimana nih Yuni menghadapi persaingan di dunia model? Sok, saya sambil makan ya. Iya sok. Kalau kata Yuni mah itu bukan persaingan sih Om ya, Bukan atau persaingan. Aomi ya. Jadi karena orang tuh punya kebutuhannya masing-masing. Contohnya karakter muka Yuni tuh dicari malahan sama beberapa yang punya konveksi, malahan si punya konveksi itu nggak mau sama model yang ini. Ada yang bilang, ih itu saingan teteh. Tapi kalau dianya yang ada dari Yuni nggak ada dari dia gitu. Contohnya kayak ada beberapa model yang mungkin udah kejadian. Kalau Yuni kan mau foto tuh prepare-nya sampai semua yang dibutuhkan atau semua yang nggak kepikiran sama si tukang konveksi itu teh Yuni udah bawa gitu. Jadi itu sih, jadi kayak punya inisiatif tersendiri Berarti supaya kalau model yang merasa tersaingi mah itu mah model yang nggak julid mampu, punya, yang julid sama yang nggak mampu gitu. Julid. Makanya memang kita juga bukan Yuni sendiri juga bukan tidak fokus sama dunia model lagi. Jadi kayak kepikiran Yuni tuh harus punya manajemen tersendiri, malahan si model tersebut nah ke Yuni gitu. Harusnya Jadi begitu. makanya sekarang aja alhamdulillah ada beberapa model yang masuk manajemen Yuni sendiri. Oh, Ya, sudah menampung. Udah menampung alhamdulillah Oh. gitu. Daftar ya. Kebetulan model cowok belum ada. Jadi memang produknya kebanyakan model hijab gitu. Ya bagus-bagus. Nah, Jadi kepikiran kayak gitu teh. jadi selain dapat penghasilan sendiri, Yuni juga bisa memberikan penghasilan untuk Penghasilan orang lain. untuk orang Wah, lain. oke. Jadi harus kayak kepikiran kayak gitu, soalnya suatu waktu si produk tersebut bakalan kayak bukan bosan sama muka Yuni ya. Namanya produk pasti ada Bahkan kayak regenerasi baru apa ya? gitu. Regenerasi terus jadi ambasadornya. Iya, ambasadornya Jadi kayak identiknya Yuni pasti produk ini. Ini, iya Yuni, gitu. Oh, produk ini. Nah, kayak kayak gitu gitu. harus begitu sih. Jadi biar kontaknya panjang. Iya, harus kayak 1 gitu. tahun. Karena ini sudah mukanya udah produk ini banget, muka Yuni banget jadinya. Oke, kontak tambah lagi 1 tahun lagi. Iya, kayak Jadi gitu. lumayan kan? Iya, lumayan. Potret tiap hari. Tiap hari, alhamdulillah. Libur paling Jumat, Sabtu, Minggu atau bentrok atau gimana dalam waktu 1 tahun 2 tahun. Penghasilan yang lumayan ya. Lumayan, Bisnis seperti alhamdulillah. ini.
Jadi dulu pernah kerja di pabrik, sekarang mah resep ongko, Iya, seneng. penghasilan ongko. Berpenghasilan. Nah, begitu. Oke, nah sekarang kita berada di Brew Coffee. Iya. Brew Cafe atau Brew Coffee? Brew Coffee. Brew Coffee. Ini saya udah minum V60-nya. Waduh, mantap ini. Ya. Mantap sekali. Bukan pedah saya dikasih ini, enggak ya. Tapi ini memang enak. Karena saya mah saya nggak ngerti masalah kopi. Tapi kalau menikmati kopi, ada yang lain V60-nya ini biasa amat. Ini bawa apa gitu? Ada aroma apa gitu. Yang ini kopi banget bro. Jadi nanti cobain ke Brew Coffee ini. Ada kopi komplit. Komplit, ada apa aja yang makanan, Anda ada butuhkan, kopi, cemilan. ada cemilan, ada, dan ini apa? Ama cemilan, ada Ama dimsum. cemilan, ada dimsum, ada apa aja? Ada banana roll, Banana roll. ada cilok buang, terus Cilok. ada Waduh, kayak enak sekali, hujan-hujan gini. Aduh, ini kebayang nih cilok buangnya. Aduh, nanti dipesenin langsung. Di mana? Di Bojong ya? Di Jalan Bojong. Jalan Bojong Soreang. Nah ini nanti kalau misalkan sempat waktunya, apalagi sekarang di musim hujan seperti ini. Tadi juga pas kita kesini lagi hujan ya. Lagi hujan. Pas minum kopi hangat, terus makan dimsum, aduh cocok lah. Ya. Cocok lah, silakan. Dan ini tempatnya sangat enak sekali. Ada beberapa fotonya nih, Mang Romi yang motret nih. Nah ini foto-fotonya pas banyak, kebetulan tadi lagi rame ya. Lagi rame. Lagi banyak yang datang, banyak tamu. Nah mereka kelihatannya saya lihat betah di sini. Betah ya, emang nyaman Betah. banget gitu tempatnya. Jadinya susah pulang Ya. dari sini. Terus bisa di konsep buat foto produk sama prewed juga. Oh boleh di sini ya? Boleh banget malahan. Keren. Ada beberapa pojok yang konsepnya memang sudah ditentukan seperti itu. Gitu. Terus ini Barista-baristanya. barista yang Waiters, melayani ya. kitanya juga, mereka melakukannya dengan cekatan. Jadi pesen langsung datang. Langsung datang Pesen gitu. langsung datang. Harus cepat. Soalnya itu yang paling penting. Iya, Harus benar. cepat ya. Enak tapi lama. Tuh pernah tuh mesen di mananya? Ya pingsan. Keburu. Lapar. Keburu lapar. Di sini ya alhamdulillah cepet gitu. Karena Nah. karyawannya juga banyak. Ini tentang model nih belum selesai nih. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi tentang Yuni. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih. Yuni banyak bertemu dengan fotografer. Ada yang ketemunya tiap ada orderannya. Ada orderan, terus ada vendor, ada endorse kayak gitu. Ya. Ada yang juga ketemunya tiap hari ada. Nah ini pernah nggak mengalami hal yang aneh dari fotografer? Maaf Anehnya? ya, bukan mendiskriminasikan ya. Anehnya gimana? Fotografer itu sama seperti model, harus profesional juga. Iya, iya. Attitude-nya harus Oh, bagus, iya. harus profesional. Speakingnya juga harus bagus ya. Cara berbicara itu terhadap klien, terhadap model juga harus bagus. Kita ada etikanya, kalau misalnya ngarahin model tuh nggak boleh bersentuhan. Nah, ada etika seperti itu, fotografer itu harus ngerti dasar-dasar itu. Nah, pernah nggak nemuin fotografer yang aneh gitu? Oh, alhamdulillah kalau untuk Yuni sendiri enggak. Nggak pernah ya? Jadi mungkin karena Yuninya sendiri menyampaikan ya. Kadang ya bukan berarti si model yang terbuka kurang baik ya. Jadi kayak si fotografer pun pasti bakalan lihat. Karena Yuninya. Ya mungkin karena Yuninya sendiri pakai hijab, terus kayak Yuni menyampaikannya seperti apa ke fotografer gitu. Jadi masih ada adabnya atau batasannya. Ya si fotografer aman-aman aja gitu. Jadi segennya macam-macam kayaknya. Jadi malahan silaturahminya dijaganya, malahan tidak ada foto produk pun ke rumah main, minta kopi, gitu. martabak, nasi goreng. Ini kebiasaan kayak Yuni nih kalau main ke rumahnya kita fotografernya, kami juga beri ke rumah. Ngaliwet, Eta lamun gitu. teu ngaliwet numpeng. Nah gitu. Larujak mah. Saya kira mau gimana tiap hari. Oh, cewek mun berang-berang mun lapar ka ditu ya. Kayak gitu, jadi malahan si fotografer tuh udah kayak keluarga sendiri. Jadi emang Yuni nggak nganggap Kedekatannya dia, gitu ya? kedekatannya. Ya mungkin balik lagi sama kitanya sih. Beda lagi kadang ada beberapa si modeling yang curhat sama si fotografer yang ini gitu. Nah ada ke Yuni mah nggak gitu. Nah gitu. Jadi gimana kitanya itu? Nah gitu. Nah jadi balik lagi sama untuk kitanya. para modelnya, Del, Ada ya. jadi jangan salahin fotografer. Penampilan kita juga tergantung itu tergantung penampilan kita. Iya, benar, apa yang benar. akan diterima, apa yang akan dilakukan oleh orang di sekitar itu kan Iya, tergantung benar, penampilan benar, kita. itu benar, Om. Jadi kan ya laki-lakinya Makanya fotografer tuh gitu. suka nah itu jadi gimana kita juga berpenampilan, gimana kita cara berbicara, cara menghadapi orang, nah itu juga akan dihargai Nah, ya, gitu. gimana kita menghargainya. Oke, kalau begitu ini masih banyak nih, kita mau makan nih setelah ini sambil ngobrol-ngobrol. Ya. Yuni terima kasih Ya, waktunya, sama-sama, ya, Om. sangat bermanfaat sekali. Amin, alhamdulillah.
Dan kalau Anda menganggap obrolan ini tidak penting, kita berharap obrolan ini berguna, gitu. Karena yang penting juga. banyak ya, apalagi menghadapi Ramadan ya. Itu nonsing segala rupa, daging naik, sampai naik. Pentingnya daripada obrolan ini lebih penting, tapi mudah-mudahan berguna Dan bermanfaat aja. Bermanfaat buat semua ya, terutama buat yang berprofesi ingin melanjutkan profesi jadi seorang model atau fotografer, mudah-mudahan berguna. Oke, terima kasih. Ya, Yuni. sami-sami. Semoga lancar terus ya ini usahanya juga, jadi modelnya juga banyak vendor ya. Jangan lupa nanti kalau numpang makan-makan undang Ya, kita. pasti asal diajak wae. Ya, sering nanya. Sering. Oke, saya dengan Denny Batman. Terima kasih sudah memperhatikan kami. Terima kasih sudah menyimak obrolan ini. Kita akan ketemu lagi dengan teman-teman kita yang lain nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.